Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama yang utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kita. Karena dengan bersyukur, Allah akan menetapkan kenikmatan tersebut kepada kita, dan Allah berjanji akan menambah serta melipat gandakannya. Sebaliknya, apabila kenikmatan yang telah kita terima ini tidak kita syukuri, Allah akan mencabut kembali kenikmatan tersebut, dan Allah berjanji akan menimpakan azabnya. Untuk itu, melalui channel ini saya mengajak pada sobat muslim semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah kita terima. Setidaknya sempatkan untuk menulis di kolom komentar dengan lafaz syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat muslim yang dirahmati Allah SWT, di video kali ini kita akan membahas beberapa kebiasaan buruk yang dilarang dalam Islam dan mengapa kita harus menghindarinya. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah untuk selalu berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Islam, kita tentu ingin hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali ada kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar kita lakukan dan ternyata bertentangan dengan ajaran Islam. Kebiasaan buruk ini tidak hanya merugikan kita di dunia, tetapi juga bisa berdampak pada kehidupan akhirat. Jadi, mari kita simak 7 kebiasaan buruk yang harus kita hindari. 1. Ghibah atau menggunjing. Kebiasaan pertama yang harus kita hindari adalah ghibah atau menggunjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ghibah sebagai memakan daging saudaranya sendiri, karena kita membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Ghibah bukan hanya dosa besar, tetapi juga merusak hubungan antar sesama. 2. Hasad atau iri hati. Yang kedua adalah hasad atau iri hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Hasad bisa menggerogoti hati, menyebabkan kita sulit bersyukur dan mengganggu kedamaian batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah hasad, karena hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Membicarakan aib orang lain. Islam melarang kita membicarakan aib orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan, kita dianjurkan untuk menutupi aib saudara kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. 4. Boros dan menghambur-hamburkan uang. Selanjutnya, kita dilarang bersikap boros atau israf. Islam sangat menganjurkan sikap hemat dan menggunakan rezeki sesuai kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwa sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudara-saudaranya setan. Sikap boros bisa menjauhkan kita
dari rasa syukur dan kedekatan dengan Allah. 5. Riya atau pamer. Riya atau pamer adalah kebiasaan yang sangat merusak keikhlasan ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang dilakukan dengan niat tulus untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. 6. Menyakiti perasaan orang lain. Kebiasaan buruk lainnya adalah menyakiti perasaan orang lain, baik dengan perkataan kasar atau sikap yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seorang muslim adalah dia yang tidak menyakiti muslim lain, baik dengan lisan maupun tangannya. Memperlakukan orang lain dengan baik merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. 7. Menunda-nunda sholat. Terakhir, menunda-nunda sholat adalah kebiasaan buruk yang harus dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Menjaga sholat di awal waktu adalah tanda ketaatan dan bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Mari jadikan kehidupan kita lebih baik dengan mengikuti ajaran Islam yang indah ini. Dengan menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Itulah 7 kebiasaan buruk dalam Islam yang harus kita hindari. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi saudara kita yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.